petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci jatuh sakit. Politisi Partai Gerindra minta KPU stop real count hasil pemilu 2024. Sejumlah harga komoditas di pasar atas Sungai Timur Jambi mengalami kenaikan hingga 100%. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 18 Februari 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan juga terbaru dari Provinsi Jambi. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci mencatat setidaknya ada 20 orang petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci yang jatuh sakit. Bahkan satu orang di antaranya pada saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Puluhan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci jatuh sakit pasca proses pemungutan dan penghitungan suara tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Husni mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 20 orang penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci jatuh sakit akibat kelelahan pada saat bertugas di tempat pemungutan suara. Bahkan salah satu di antara mereka yang merupakan panitia pemilihan kecamatan atau PPK Tanah Cogok saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Haji Talib, Kota Sungai Penuh. Memang ada beberapa penyelenggara kita yang kita katakanlah kelelahan ya sampai dirawat. Dari data yang kami himpun itu ada sekitar 20 orang. 20 orang yang kami data, ada yang dirawat di rumah di puskesmas dan satu orang PPK-nya dirawat di rumah sakit umum. Husni menambahkan pihaknya akan terus melakukan pendataan terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan sakit untuk bisa mendapatkan bantuan pengobatan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menjamin seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penyelenggara pemilu 2024. Hal itu merupakan dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan kesehatan petugas yang terlibat pada pemilu 2024. Pasca proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, puluhan petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci mengalami kelelahan dan jatuh sakit. Bahkan satu orang di antara mereka saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Haji Talib, Sungai Penuh. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan dan kesehatan petugas yang terlibat pada pemilu 2024 kali ini, pemerintah Kabupaten Kerinci akan menjamin dan menanggung seluruh biaya perawatan bagi penyelenggara pemilu yang jatuh sakit pasca proses pemungutan dan penghitungan surat suara. Bahwa semua biaya yang diakibatkan tentang pengobatan ini akan kita tanggung. Yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Nah, ini termasuk apabila terjadi misalnya masih ada PPK ataupun petugas yang mengalami penurunan kesehatan. Asraf juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga kesehatan agar seluruh tahapan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Kerinci berjalan aman, lancar, dan damai. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara pemerintah Kota Jambi memastikan saudara bahwa pleno rekapitulasi pemilu tahun 2024 di tingkat kecamatan berjalan dengan kondusif. Sementara untuk skema pengamanan terus dilakukan untuk bisa menciptakan suasana aman dan juga damai. Pasca pemungutan suara 14 Februari 2024, pemerintah Kota Jambi menyiapkan lokasi penyimpanan logistik pemilu 2024. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi memastikan pleno rekapitulasi berjalan aman dan juga kondusif. Penjagaan terus dilakukan oleh TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi untuk bisa menciptakan suasana aman dan damai.
Diharapkan 11 kecamatan di kota Jambi dapat segera menyelesaikan pleno rekapitulasi sehingga dapat diserahkan ke KPU Provinsi Jambi untuk tahapan selanjutnya. Ada satu ruko yang tadi kami tinjau sama-sama dengan Pak Kapolres juga, alhamdulillah suasananya juga nyaman, tidak akan kena air, banjir apalagi gitu ya, semuanya kondusif untuk menempatkan kotak-kotak dari KPU ini. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan proses penghitungan suara di Kota Jambi ini semuanya berjalan sangat kondusif sehingga bisa bekerja cepat menyelesaikan tugasnya dan hasil akhir segera bisa juga disampaikan ke pemerintah provinsi. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan tim kesehatan yang disiagakan di masing-masing kecamatan, sehingga pada saat dibutuhkan, tim langsung bergerak cepat di lapangan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Sarolangun mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 di Aula Kantor Camat Sarolangun. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di sejumlah daerah pemilihan Dapil 1 dan Dapil 2 seperti Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Air Hitam, Pauh, dan Mandiangin serta Batin 8 sudah mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Sementara untuk daerah pemilihan Sarolangun 3 dan Sarolangun 4, Kecamatan Pelawan dan Singkut, serta Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin dan Gedang, serta Batang Asai, baru hari ini dijadwalkan akan dimulai persiapan rapat pleno. Ketua PPK Kecamatan Sarolangun Abdullah mengatakan, rapat pleno seharusnya dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Sabtu malam, yang tertunda hingga pukul 20:30 dikarenakan beberapa situs sirekap untuk DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kabupaten Kota tidak dapat dibuka atau diakses di operator. Yang jelas hari ini Sinto ini semuanya akan kita prioritaskan. Memang kita ini melanjutkan tracking desa yang ini yang lebih mudah. Nanti kami juga di sini punya waktunya berakur. Jadi durasinya berakur sih kotak yang harus kita jalankan. Kalau kita 157 kotak ini mau datang tetap dalam 5 hari ini dengan waktu yang diberikan, insya Allah mudah-mudahan dapat operasional. Pelaksanaan rapat pleno tingkat Kecamatan Sarolangun ditargetkan selama 5 hari kerja untuk bisa merekapitulasi 157 TPS. Proses pleno rekapitulasi pemilu tingkat Kecamatan Sarolangun mendapatkan pengawalan ketat dari petugas TNI, Kodim 0420 Sarko, dan Polres Sarolangun. Edu Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua untuk rapat pleno rekapitulasi surat suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan yang akan melaporkan langsung dari KPU Muaro Jambi. Selamat sore Azam. Azam, seperti apa? Sore, Siska. Baik, seperti apa untuk situasi terkini rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Muaro Jambi? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Ya, pemirsa, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia bahwa hari ini merupakan hari kedua berlangsungan rekapitulasi surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Muaro Jambi tingkat kecamatan. Dalam rekapitulasi tersebut, PPS setempat memberikan keterangan terkait dengan hasil pemungutan suara di TPS. Namun apabila ada suatu hal yang harus diperjelaskan, maka KPPS setempat juga dihadirkan dalam rapat pleno yang berlangsung di tingkat kecamatan. Untuk rapat pleno ini di Kabupaten Muaro Jambi diberi waktu selama 7 hari dan berakhir pada tanggal 23 Februari mendatang. Para PPK optimis dapat menyelesaikan rekapitulasi surat suara ini hingga waktu yang telah ditentukan. Sejauh ini berdasarkan catatan dari KPU setempat, dari 1.296 TPS atau tempat pemungutan suara telah dapat 105 TPS yang telah dilakukan rekapitulasi suara. Dalam rapat pleno tersebut,
dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI dan dapat berlangsung aman dan lancar sejauh ini. Ya, Siska. Ada 156 TPS yang dihitung begitu, dan kemudian untuk satu TPS ini membutuhkan waktu berapa lama untuk dihitung dalam pleno rekapitulasi ini? Ya, dalam penghitungan rekapitulasi surat suara, PPK membutuhkan waktu hingga 3 jam untuk satu TPS. Untuk jenis surat suara Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk menyelesaikan rekapitulasi. Sementara untuk legislatif, baik itu DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten membutuhkan waktu 2 jam. Artinya mereka membutuhkan waktu 3 jam untuk melaksanakan rekapitulasi. Rekapitulasi surat suara yang dilakukan di tingkat PPK ini tidak hanya pada siang hari, namun juga berlanjut pada malam hari. Ya, Siska. Baik, Azam, untuk hasil sementara apakah Anda bisa jelaskan untuk aplikasi Sirekap KPU untuk pemilihan presiden di Muaro Jambi seperti apa? Boleh diulangi, Siska, untuk Baik. suaranya? Ya, tadi saya bertanya, bisa Anda jelaskan sedikit untuk hasil sementara dalam aplikasi Sirekap di KPU Muaro Jambi untuk pemilihan presiden itu seperti apa? Ya, untuk hasil Sirekap berdasarkan data yang kami terima, sejauh ini sudah masuk 69,22%, di mana untuk nomor urut 1 memperoleh suara 15.786 atau 18,69%. Sementara nomor urut 2 memperoleh suara 58.410 atau 69,17%. Sedangkan nomor urut 3 memperoleh 10.249 suara atau 12,14%. Ini hasil sementara perolehan yang untuk Pilpres. Sejauh ini masih dilakukan rapat pleno di tingkat PPK dan akan terus kami pantau untuk pelaksanaannya. Baik, Azam, dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, apakah sejauh ini ada protes dari saksi yang telah dihadirkan di sana? Ya, Siska, ulangin. Baik, untuk rapat pleno di tingkat kecamatan ini apakah sudah ada atau ditemukan adanya protes dari sejumlah saksi yang sudah dihadirkan, Azam? Ya, sudah begitu jelas, Siska, suaranya. Baik, apakah ada protes sejauh ini yang ditemukan dari para saksi untuk rapat pleno di tingkat kecamatan ini, Azam? Ya, untuk saksi dari pasangan calon turut hadir di dalam rapat pleno. Bagi mereka yang ikut menyaksikan rapat pleno harus menunjukkan surat rekomendasi baik dari parpol maupun peserta pemilu dan pemenangan. Sementara bagi masyarakat lainnya tidak dikenankan untuk memasuki gedung ataupun aula kantor camat untuk keberlangsungan rapat pleno. Baik, proses dari rapat pleno rekapitulasi sampai dengan saat ini masih terus berjalan dan masih terus terpantau oleh kontributor kami. Dan terima kasih kontributor TVRI Jambi Azam Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya. PPK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak kemarin sudah mulai menggelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tahun 2024. Pleno yang digelar di masing-masing kecamatan melibatkan Panwaslu, saksi, kemudian pengamanan dari Polri, TNI, dan juga Satpol PP. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Rum mengatakan, sejak tanggal 17 Februari kemarin, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan atau PPK mulai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tahun 2024 tingkat kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Betara, Kuala Betara, Senyerang, Seberang Kota, dan Pengabuan. Sedangkan di Kecamatan Tungkal Ilir, Beram Hitam, Tebing Tinggi, Rendah Mendalu, Muara Pepalik, Batang Asam, Tungkal Ulu, dan Merlung. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024. Ketua PPK Kecamatan Betara Mahmud mengatakan, kendala dalam mengakses aplikasi Sirekap menjadi penyebab terjadinya perbedaan waktu dalam pelaksanaan rapat pleno. Karena kita memang menggunakan aplikasi, jadi salah satu potensinya itu. Karena beberapa aplikasi yang diunduh yang digunakan itu ada 2 macam, yaitu aplikasi mobil dan juga tung surat. Jadi untuk si mobil itu perlu pendownloadan yang menggunakan waktu. Jadi memang
membutuhkan waktu, jadi tidak sama saat kita memulai pleno. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, rapat pleno akan dilaksanakan hingga 2 Maret 2024 untuk selanjutnya disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan juga mulai dilakukan di Kabupaten Tebo yang telah digelar sejak tanggal 16 Februari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor Tebo Intizam. Selamat sore Intizam. Ya, selamat sore. Baik Intizam, bagaimana informasi terkini terkait dengan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di Kabupaten Tebo? Silakan Intizam. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa TVRI Jambi, memasuki hari kedua pleno tingkat kecamatan pemilu tahun 2024. Sejauh ini masih berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dimulai sejak tanggal 17 Februari kemarin hingga saat ini. Sudah semua kecamatan menggelar pleno tingkat kecamatan. Seperti pantauan hari ini, pleno di tingkat kecamatan Tebo Ilir masih berlangsung dengan aman, dan sejauh ini belum secara keseluruhan hasil rekapitulasi surat suara dalam pleno tingkat kecamatan ini selesai. Dan hingga hari ini baru 4 desa yang sudah dilakukan proses penghitungan suara, dan 2 desa sudah selesai melaksanakan penghitungan suara pada pleno tingkat kecamatan ini. Dan seterusnya untuk dari 1044 TPS yang ada di Kabupaten Tebo, sejauh ini data dari KPU Kabupaten Tebo sudah 646 TPS yang melaksanakan data yang masuk ke KPU Kabupaten Tebo. Dengan raihan untuk suara presiden dan wakil presiden masih mendominasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan nomor urut 1 Anies Baswedan masih menduduki peringkat kedua, dan Ganjar masih menduduki peringkat ketiga. Untuk saat ini perlu diketahui pleno tingkat kecamatan di Kabupaten Tebo ini pihak kepolisian terus bersiaga agar pelaksanaan di tingkat kecamatan ini berjalan dengan aman dan lancar. Ya. Baik, Intizam, hingga saat ini berapa masih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian rapat pleno yang diselenggarakan di Kabupaten Tebo ini, Intizam? Baik, saudara, seperti kita telah terputus dengan reporter ataupun kontributor Tebo Intizam. Dan selanjutnya, saudara, ICMI Orwil Provinsi Jambi mengajak masyarakat kembali bersatu pasca pemilu 2024. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, politisi Partai Gerindra meminta KPU menghentikan perhitungan real count hasil pemilu 2024. Pasalnya real count yang error dari KPU membuat kegaduhan di masyarakat. Politisi dari Partai Gerindra di Provinsi Jambi minta Komisi Pemilihan Umum menghentikan penghitungan real count pemilu 2024, khususnya untuk real count DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota maupun DPRD Republik Indonesia. Politisi Partai Gerindra Syah Bandar menilai
tingkat error pada real count dari KPU masih cukup tinggi, sehingga menimbulkan kegaduhan di internal partai maupun juga masyarakat. Pasalnya, real count yang ditampilkan KPU sangat berbeda dengan perolehan suara pada formulir C1 saat perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Kita nggak mau mencederai demokrasi ini lagi berjalan, karena semua juga kan mata ke sana. Kita mengingatkan, tanda kutip dari data yang kita lihat, ini kadang-kadang perubahan di KPU ini datanya. Jam 6 masih A, atau jam 7 udah berubah gitu. Berubah juga totalnya nggak sama gitu. Seakan-akan dimasukin begitu aja. Kalau sama suara partai dong caleg dengan total suara, it's okay. Diharapkan KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota mengoreksi hasil real count yang direkap melalui aplikasi sistem rekapitulasi pemilu, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Polda Jambi mengapresiasi peran dari masyarakat dalam menciptakan pemilu damai dan aman di Provinsi Jambi. Karena sejauh ini saudara tercatat hanya ada 2 laporan dan hal tersebut dapat diatasi tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. Pada proses pemilu 2024 saat ini memasuki proses penghitungan suara di KPU. Situasi dan kondisi di Provinsi Jambi dinilai aman, damai, dan nyaman. Polda Jambi sebagai instansi yang memimpin proses pengamanan mengapresiasi masyarakat Jambi yang dinilai mampu menjaga situasi sehingga pemilu 2024 khususnya pada saat proses pemungutan suara berjalan aman, damai, dan juga lancar. Paur Penum Bid Humas Polda Jambi Ibda Alam Syamir mengatakan tidak ada konflik berkepanjangan yang tercipta selama proses pemungutan suara di Provinsi Jambi. Ya, untuk situasi pasca pemungutan suara, situasi Kaptimas di wilayah hukum Polda Jambi saat ini aman terkendali. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya. Sementara itu berdasarkan data dari Polda Jambi, selama pemilu tercatat ada 2 permasalahan muncul yang terjadi di Sarolangun dan Kota Jambi. Meski demikian, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cepat sehingga berakhir damai. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Masyarakat Jambi yang sebelumnya terkotak-kotak karena berbeda pilihan dalam pemilu 2024 diminta untuk kembali bersatu. Pemilu telah berlalu, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan bijak. Pesta rakyat pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada pemilu 2024 telah berakhir. Proses pemungutan suara sudah selesai tanpa adanya kendala berarti, termasuk di Provinsi Jambi. Saat ini pihak penyelenggara pemilu masih melakukan penghitungan secara manual yang dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga nantinya berakhir di tingkat nasional atau KPU Republik Indonesia. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Orwil Provinsi Jambi, Profesor Mukhtar Latif, mengajak seluruh masyarakat yang sebelumnya terkotak-kotak karena berbeda pilihan pada pemilu 2024 untuk segera move on. Masyarakat harus kembali bersatu menjalani kehidupan sosial yang damai dan berkualitas menuju kesejahteraan bersama, terutama bagi para pendukung paslon yang menang agar tidak larut dalam euforia berlebihan. Begitu pula dengan pihak yang kalah, tidak perlu meluapkan kemarahan dan kekecewaan. Masyarakat diminta bersabar, karena hasil quick count atau hitung cepat bukan menjadi penentu pemenang pemilu. Sebab harus menunggu hasil hitung resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang saat ini sedang dilakukan secara berjenjang. Siapapun pemenang pemilu, sesungguhnya nama mereka telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, kompetensial, dan profesional. Inilah dikatakan penempatan yang benar dan baik di dalam sebuah kepemimpinan. Nah, kita berharap tentu siapapun yang terpilih ditetapkan nanti yang telah ditakdirkan Allah menjadi pemimpin kita, mereka adalah orang-orang yang amanah. Karena dengan amanah itu mereka akan adil, dan tentu juga orang yang amanah dan adil itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapapun nantinya presiden dan wakil presiden terpilih, termasuk anggota legislatif, harus dapat menjaga amanah dan kepercayaan rakyat Indonesia.
Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika seluruh elemen masyarakat bersatu dan berkomitmen membangun Indonesia. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, harga beras di Pasar Atas Sarolangun mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, harga beras di pasar tradisional Atas Sarolangun terus mengalami kenaikan. Para pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga beras menjelang bulan suci Ramadan. Sejak 2 pekan terakhir, harga beras semua merek dan kualitas di pasar tradisional Atas Sarolangun kembali mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang beras di Pasar Atas Sarolangun, Sukirman, mengatakan saat ini harga beras jenis premium dijual Rp17.000 per kilogram, naik sebanyak Rp600 dari harga sebelumnya, yakni Rp16.400 per kilogram. Sementara untuk harga beras medium sebelumnya dijual di harga Rp15.400 per kilogramnya, saat ini naik menjadi Rp16.000. Rata-rata harga beras dengan ukuran 5 kg dan 10 kg per karung mengalami kenaikan Rp5.000 dan Rp10.000. Sukirman menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui penyebab terjadinya kenaikan harga beras. Meski pasokan aman dan juga mencukupi, namun dampak dari kenaikan ini adalah daya beli masyarakat sedikit berkurang. Naik sekitar 5% lah. Kalau per karung yang 10 itu sekitar 6.000, kalau yang itu 12.000 yang 20 kilo. Para pedagang di pasar tradisional Atas Sarolangun berharap kepada pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras di pasaran, karena dikhawatirkan kenaikan harga ini akan berlanjut hingga memasuki bulan suci Ramadan. Eri Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah harga komoditas di Pasar Sengeti Muaro Jambi juga mengalami kenaikan hingga 100%. Seperti untuk harga cabai merah yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Pasca pelaksanaan pemilihan umum 2024, harga sejumlah komoditas di Pasar Sengeti Muaro Jambi melonjak tajam, terutama untuk komoditas cabai merah yang dijual di harga Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp48.000. Harga cabai rawit naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000. Sedangkan untuk cabai rawit merah dijual Rp100.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Salah satu penyebab dari kenaikan harga karena kurangnya stok dari agen di Pasar Angso Duo yang merupakan pemasok terbesar di Pasar Sengeti. Lonjakan harga membuat warga mengurangi pembelian dan berdampak pada omset para pedagang. Pemilu ini barang sama mahal, rawit mahal, merah mahal, sayur mahal. Sudah berapa lama ya? Sudah 1 mingguan, hampir 4 harian lah lebih. Hampir 1 mingguan ya. Selain komoditas cabai, harga sayur mayur juga mengalami kenaikan. Imbas bencana banjir yang melanda daerah pemasok sayur yang berdampak pada ketersediaan di Pasar Sengeti. Meski saat ini masih tersedia, namun berpengaruh pada harga yang sangat tinggi seperti bunga kol dijual Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Kemudian untuk kentang di harga Rp15.000 dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pasca pemilu 2024, harga sejumlah komoditas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan, terutama cabai merah yang sempat tembus di harga Rp85.000 per kilogram. 4 hari pasca pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024, harga sejumlah komoditas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melonjak tajam, terutama pada komoditas cabai merah.
Di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, harga cabai merah mencapai Rp85.000 per kilogramnya, yang sebelumnya dijual di harga 40 hingga 45 kilogram. Kepala Pasar Dedi Saputra mengatakan, selain keluhan pembeli, pedagang juga mengeluhkan minimnya pasokan yang membuat harga menjadi lebih mahal dan membuat pedagang pengecer di pasar tidak mengambil stok banyak dari agen cabai. Dalam saya masih ada peningkatan harga cabai, mudah-mudahan ke depannya bisa turun lagi. Kalau untuk bahan pokok yang lain stabil, cuma untuk daya beli untuk pasar Sabak Barat agak berkurang. Sementara itu, harga beras juga masih tinggi, yaitu Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga bawang masih relatif stabil, seperti harga bawang merah Rp32 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang putih Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jalan rusak yang diperbaiki melalui instruksi Presiden di kawasan Tempino menuju ke Muara Bulian saat ini sudah rampung dikerjakan dan diharapkan jalan tersebut dapat bermanfaat serta bisa meningkatkan geliat ekonomi masyarakat setempat. Perbaikan jalan rusak instruksi Presiden atau Inpres di kawasan Tempino menuju Muara Bulian rampung dikerjakan. Jalan rusak sepanjang 4 km tersebut telah mulus dan dapat dilewati dengan baik. Pekerjaan jalan rusak tersebut diselesaikan pada akhir bulan Januari kemarin dan diharapkan dapat bermanfaat serta meningkatkan geliat ekonomi masyarakat setempat. Pejabat membuat komitmen 1.5 Satker Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi Daru Kaban mengatakan, meski telah diperbaiki namun pihaknya masih menemukan jalan dalam kondisi yang rusak sepanjang 1,5 km. Dan pada saat ini pemerintah Provinsi Jambi telah mengusulkan perbaikan jalan di wilayah tersebut dan diperkirakan perbaikan akan dilakukan pada tahun 2024 kali ini. Kalau nggak salah 40-an kilo ya kalau nggak salah dari Simpang Tempino ke Bejubang. Tapi yang kita kerjain cuma sesuai dengan arahan 4 kilo kurang lebih. Mungkin masih ada sisa yang rusak-rusak sedikit, kurang lebih 1,5 kilo. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun lagi impresnya untuk menuntaskan jalan. Pekerjaan atau perbaikan yang menggunakan jalan Inpres tersebut menggunakan rigid beton sehingga kualitas jalan lebih kuat dan tahan lama. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, banjir di kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mulai surut. Sejumlah jalan utama yang berendam saat ini mulai bisa dilewati dan aktivitas masyarakat mulai berjalan kembali normal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Joko yang sedang berada di lokasi. Selamat sore, Joko. Baik, Joko, bagaimana kondisi banjir di kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin? Baik, Joko, bagaimana situasi banjir yang terjadi di kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin? Silakan, Joko. Baik, dapat saya laporkan bahwa kondisi banjir yang merendam rumah warga di kawasan Kelurahan Legok dari Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini perlahan mulai surut. Sejauh ini jalan yang semulanya terendam banjir saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh masyarakat. Dan saat ini masyarakat sudah bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Namun belum sepenuhnya surut, ada beberapa sejumlah titik jalan yang masih terendam seperti saat ini. Saat saya berada di sini di jalan depan kantor Lurah, Kecamatan Danau Sipin, Legok, Kota Jambi ini. Sejauh ini masyarakat sangat beraktivitas kembali seperti biasanya karena banjir sekarang ini tidak lagi masuk ke dalam rumah, namun hanya di emperan-emperan rumah warga. Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa dari Kelurahan Legok, kondisi banjir saat ini disebabkan karena kurangnya kondisi surut ini dikurangnya intensitas hujan yang membuat banjir semakin perlahan semakin surut. Kemudian bahwasanya ketinggian debit Sungai Batanghari saat ini juga mulai berkurang, yang saat ini sedang berada di ketinggian 14,3 meter dari ketinggian yang sebelumnya mencapai 14,75 meter.
Baik, kembali ke studio. Baik, Joko melaporkan langsung dari kawasan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Terima kasih Joko, selamat bertugas kembali. Saudara, akibat luapan Sungai Batanghari, beberapa wilayah dataran rendah di Kabupaten Tembok kembali terendam banjir. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini membuat air Sungai Batanghari kembali meluap, bahkan merendam wilayah Kabupaten Tembok, salah satunya di Desa Triti, Kecamatan Sumai. Puluhan rumah telah terendam dengan rata-rata ketinggian air mencapai 50 hingga 1 meter. Salah seorang warga Triti, Sapiyun, mengatakan banjir telah terjadi sejak Sabtu kemarin dan ketinggian debit air terus mengalami kenaikan. Bahkan beberapa akses warga juga sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Sapiyun menambahkan sebagian warga sudah ada yang mengungsi, sementara sebagian masih memilih bertahan di rumah. Selain itu, pemerintah desa setempat juga berencana mendirikan tenda darurat bagi para korban banjir. Tidak hanya di Desa Triti, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Desa Betung Bedara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akan menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi akan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi. Keenam tersangka tersebut terbukti melakukan pengerusakan saat aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Polisi akan menetapkan 6 orang sebagai tersangka pada kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi pada saat aksi unjuk rasa sopir angkutan batubara beberapa waktu yang lalu. Keenam orang tersangka tersebut terbukti merusak pada saat kerusuhan terjadi. Mereka tertangkap kamera pengawas dan rekaman video amatir yang beredar. Berdasarkan barang bukti tersebut, polisi kemudian menelusuri dan mendapatkan identitas ke-6 orang tersangka. Namun, terkait identitas ke-6 orang pelaku tersebut masih dirahasiakan oleh pihak kepolisian. Untuk proses pengusahaan fasilitas kantor gubernur itu sudah dalam proses dari penyelidikan, sudah naik ke tahap penyidikan. Kompol Amin Nasution menambahkan, meski belum diumumkan, namun polisi membuka peluang bagi para tersangka untuk menyerahkan diri karena proses tersebut dapat membantu meringankan sanksi pidana. Sementara itu, polisi juga akan memeriksa kembali 4 orang dari pihak KS Bara minggu ini setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemeriksaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Setahun berlalu, polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus kecelakaan kerja di PT Petrocina International Jabung Ltd. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono, langsung melaporkan. Selamat sore, Haryo. Selamat sore, Siska. Baik, Haryo, seperti apa untuk perkembangan ataupun juga kondisi terkini untuk kasus pengerusakan ataupun juga maksud kami kasus kecelakaan kerja, dan siapa yang akhirnya ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus ini, Haryo? Ya, Siska, meski sudah 1 tahun berlalu, kata penyidik dari Ditreskrim Polda Jambi masih melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus kecelakaan kerja di Petrocina. Akhirnya, kemarin penyidik menetapkan seorang tersangka, yaitu manajer lapangan atau field manager dari perusahaan tersebut. Namun hanya saja hingga saat ini penyidik belum bisa memberikan secara pasti baik detail peran ataupun detail tersangka itu tersendiri, apakah emang dia bagian dari Petrocina atau justru dari subkontraktor. Karena menurut Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Polda Jambi AKBP Arif Ardiansa, saat ini penyidik belum bisa menahan pelaku, belum bisa menahan tersangka. Oleh karena itu penyidik belum bisa membeberkan secara pasti siapa tersangka tersebut.
Namun dalam waktu dekat penyidik berjanji bakal mengungkapkan baik identitas, detail ataupun peran dari tersangka ini. Ya, Siska. Bisa dibilang sudah terbilang cukup lama dan sudah 1 tahun berjalan begitu, dan apalagi PT Petrochina juga sudah memberikan sejumlah bantuan kepada para korban. Tapi apa yang menjadikan penyidik akhirnya ini menetapkan tersangka yaitu manajer lapangan, Haryo? Ya, Sinta, memang kasus ini memang sudah berjalan cukup lama ya. Awalnya saya mengira kasus ini bakal di SP3. Ternyata kasus ini tetap dilanjutkan. Tapi memang pada pihak Petrochina sendiri memang sudah memberikan santunan kepada pihak korban, yaitu santunan berupa santunan tunai ataupun santunan beasiswa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Tidak hanya dari Petrochina, bantuan juga diberikan dari BPJS Tenagakerjaan berupa santunan yang sama yang diberikan pada bulan K3, peringatan bulan K3 pada bulan pada tahun 2023 lalu. Namun menurut Arif, penetapan tersangka ini perlu dilakukan agar ada wujud pertanggungjawaban secara hukum dari pihak Petrochina kepada pada para keluarga yang ditinggalkan akibat insiden kecelakaan kerja ini. Tentunya penetapan ini tidak sembarang penetapan karena penyidik sudah mengumpulkan bukti-bukti yang pasti, baik bukti berupa dokumen dari uji lapor ataupun keterangan-keterangan saksi dari ahli di bidang migas. Ya, Siska. Baik, terima kasih Ari Haryono yang sudah melaporkan langsung terkait dengan penetapan seorang tersangka dalam kasus di PT Petrochina. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya terkait dengan darurat narkoba. Nekat mengedarkan narkoba jenis sabu, 3 orang pria di Kecamatan Jaluko diringkus petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Sejumlah paket sabu diamankan petugas dari tangan para pelaku. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi meringkus 3 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Ketiga orang pelaku yang diketahui bernama Satria, Sandi Saputra, dan Bayu Septian diringkus setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, setelah mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian dan ditemukan pelaku beserta sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu. Pelaku merupakan pengedar narkoba di kawasan Jaluko, Muaro Jambi dan telah meresahkan masyarakat di lokasi tersebut. Selain mengamankan pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 5 paket klip sabu dan 1 butir pil ekstasi. Kita lidik, kita action ke sana, ternyata betul. Ya, jam 20.30 kita dapat menangkap ada 3 orang yang menjual sabu, berikut penggunanya ada 8 orang. Di TKP itu ada ditemukan alat-alat penghisap, uang, ada sabu, ada timbangan. Jadi memang betul di lokasi tersebut memang terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, 1 unit kios di kawasan Pasar Kota Jambi ludes terbakar pada Minggu dini hari tadi. Diduga kebakaran disebabkan adanya arus pendek dari dalam kios tersebut. Satu kios di kawasan RT 10, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Kota Jambi terbakar pada Minggu dini hari tadi. Material bangunan yang mayoritas semi permanen membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan di lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Melalui pesan singkat, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, dugaan sementara penyebab dari kebakaran akibat arus pendek yang berasal dari dalam rumah. Beruntung, api dengan cepat dipadamkan sebelum meluas ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa pada insiden kali ini, namun diperkirakan korban mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, melalui momentum Isra Miraj, seluruh umat Islam diharapkan dapat memahami kebesaran dan juga kepemimpinan Rasulullah, serta bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk ibadah sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama.
Pada Isra Miraj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat jauh namun ditempuh selama 1 malam ini menjadi tonggak sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu bagi umat Islam. Hal tersebut disampaikan Ustadz Abdullah Mukhtar dalam ceramahnya pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Salat merupakan tiang agama dan ibadah yang pertama kalinya diwajibkan. Terlebih, salat adalah perintah yang langsung diterima Rasulullah SAW tanpa perantara. Ketua Umum Masjid Kurnia Parta Kusuma mengajak seluruh generasi Islami untuk memahami kebesaran dan kepemimpinan Rasulullah SAW serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh jamaah Masjid Kurnia yang terdiri dari 3 RT, yakni RT 4, RT 5, dan RT 14 untuk dapat meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Pada pelaksanaan Isra Mi'raj kali ini, yaitu dalam rangka menyiarkan dan untuk melaksanakan ibadah utamanya sholat wajib dan sholat sunat itu lebih ditingkatkan lagi. Usai memperingati Isra Miraj, pengurus Masjid Kurnia menyerahkan hadiah dan juga penghargaan kepada para peserta lomba yang merupakan anak-anak pengajian antara Maghrib dan Isya PAMI di Masjid Kurnia. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk meningkatkan ibadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Ya pemirsa, kalau akhir pekan seperti weekend hari ini, biasanya masyarakat sangat menantikan sekali ya momentum untuk bisa sekedar rehat sejenak nih Tasya dari aktivitas yang sudah dilakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Dan biasanya masyarakat di Kota Jambi ini sukanya berburu kuliner, kalau nggak jalan-jalan ke tempat wisata ya. Nah benar sekali Siska, ditambah di Kota Jambi sendiri memiliki banyak sekali objek wisata yang dapat dijadikan pilihan untuk masyarakat Kota Jambi menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Bisa ada wisata budaya ya Siska, wisata kuliner dan berbagai wisata lainnya. Seperti sore hari ini, saudara, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Chandrika Divani yang telah berada di kawasan Jembatan Gentala Aras. Selamat sore Cika. Ya, selamat sore Siska dan juga Tasya. Libur akhir pekan tentunya menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat setelah seminggu sibuk beraktivitas dan juga bekerja. Dan pemirsa, sekarang saya sudah berada di tengah jembatan Gentala Aras, di mana di sini para pengunjung sudah mulai memadati semua kawasan Menara Gentala Aras ini. Dan dapat dilihat juga saudara, pada saat ini semakin sore semakin banyak pula para pengunjung yang mulai berdatangan. Dan juga saudara, memang ketika memasuki kawasan jembatan Gentala Aras ini yang berkontur unik serta berarsitektur Arab Melayu ini, pemirsa, para wisatawan memang langsung disuguhkan dengan indahnya pemandangan Kota Jambi, kemudian Menara Gentala Aras yang begitu megah, dan juga panorama Sungai Batanghari yang lengkap dengan kapal-kapal yang berlayar. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana antusiasme masyarakat dan juga keseruan para pengunjung yang sedang berlibur saat ini, kami akan segera berbincang-bincang dengan salah seorang pengunjung yang sedang berlibur ke jembatan Gentala Aras. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Aini dari Senaung. Baik Ibu, setelah kesini bagaimana kesan-kesan Ibu dan apa yang paling menarik dari jembatan Gentala Aras ini, Bu? Jembatan Gentala Aras adalah salah satu wisata ciri khas kita Jambi. Dan kesan dan kesannya ya di sini kan cuacanya lagi enak, nyaman, tenang, dingin lagi karena dekat sungai. Jadi kalau untuk anak ya ada mobil-mobilan, ada motor-motoran dan semuanya lengkap di sini.
Baik, dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi, kenapa pada akhirnya pilihan Ibu jatuh kepada jembatan Gentala Arash ini, Bu? Di sini salah satunya karena kita dekat dari rumah, dan kemudian di sini juga kalau hari Minggu, hari weekend kan pasti anak-anak semua pada senang ke sini. Jadi kita ini kan bawa anak-anak juga sekalian untuk jalan-jalan dan weekend-weekend minggu-minggu sore gitu. Pesan Ibu untuk kedepannya bagaimana agar Menara Gentala Arash ini tetap ada dan terus terjaga, Ibu? Salah satunya ya kita saling menjaga kebersihan, menjaga dari susunan, ibarat katakan jembatan kita, gimana cara jembatan kita itu tetap bersih, aman gitu. Dan dari sisi lain juga kepada pemerintahan kita Provinsi Jambi itu kita buat provinsi yang indah. Kata baik lagi dan lebih maju lagi gitu. Ya, memang pemirsa, Menara Gentala Arash ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dari Kota Jambi saja, tetapi juga kaya akan ilmu pengetahuan sejarah, dan juga di sini yang menjadi daya tarik tersendiri adalah banyaknya wisata dan juga arena bermain untuk anak-anak serta fasilitas yang lengkap. Kemudian berbagai macam kuliner khas Jambi juga tersedia di sini. Demikian, kembali ke studio Siska Tasya. Baik, terima kasih Chandrika Divani melaporkan langsung situasi akhir pekan di kawasan Gentala Arash. Baik, saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Rastasya Laga. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.